Selamat siang. Selamat siang, Kak. Silakan, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sudah nyaman duduknya, Kak? Sudah, Kak. Kalau boleh tahu dari Kak siapa? Saya Numada Suryakari dari Fakultas Hukum semester 4. Kalau boleh Kak panggil Kak Made aja. Kak Made ini mahasiswa hukum semester 4 ya. Bagaimana kabarnya ini, Kak? Baik, Kak. Baik. Kalau boleh tahu tadi ke sini sama siapa? Namanya apa? Saya kesini sendiri dan mengendarai sepeda motor. Sudah motor ya. Tadi sudah makan sebelum sini? Sudah. Sudah. Kalau boleh tahu nih Kak Made kalau datangnya dari mana ya? Kebetulan saya dapat tempat ini dari komunikasi teman. Kak Made tahu tempatnya seperti apa? Oke, Kakak belum mengenalkan diri ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan nama Kakak di Kak Made sebelumnya Kak Dia ataupun dia saya namanya Kak Made aja. Boleh saya panggil Kak ya? Oh boleh, boleh saja. Kak Made tadi tahu Kak Made datangnya kalau tempat seperti apa ya? Kak Made sebelum kita mulai berbicara sesuatu semuanya, dan kita berbagi ya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sampai yang penting nih, Kak Dia Kakak aja. Sebelum kita mulai berbicara hari ini, biar berberkah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Kak Dia. Diperuntukkan untuk apapun yang Kak Made rasakan, Kak Made pikirkan, akan dilakukan saat ini. Dan sekarang Kak Made itu terbuka menceritakan hal yang Kak Made ceritakan gitu. Nah, nanti pembicaraan kita itu akan menjadi rahasia kita berdua, tidak akan bocor nih ke mana-mana, cukup di ruangan ini aja gitu Kak Made. Apakah Kak Made paham? Paham. Kalau boleh tahu nih Kak Made sudah pernah tidak melakukan konseling? Kebetulan ini untuk yang pertama kali juga. Baru pertama kalinya ya? Kak Made baru pertama kali melakukan konseling, maka hasil konseling ini akan dilakukan sampai apa yang menjadi tujuan Kak Made datang ke sini tercapai. Kak Made datang ke sini pasti punya tujuan kan? Kita akan bersama-sama dan mencapai hal yang Kak Made ingin gitu. Apakah Kak Made sudah paham? Apakah kita boleh langsung nih kata intinya? Boleh. Baik nih, kalau boleh tahu apa sih yang membawa Kak Made untuk menemui Kak? Jadi begini Kak, saya rasa saya itu menghabiskan waktu luang saya akhir-akhir ini dengan bermalas-malasan. Saya mengerti Kak Made itu bermalas-malasan bulannya bermalas-malasan itu. Nah kalau boleh tahu bermalas-malasan apa ini? Bagaimana itu maksudnya? Boleh Kak Made ceritakan lebih detail gitu? Seperti bermain HP, tidur-tiduran hingga berjam-jam Kak. Hingga berjam-jam ya. Itu bagaimana dampaknya bagi kesehatan? Itu membuat badan saya menjadi pegal-pegal dan juga saya itu menjadi tidak stres Kak. Nah kalau boleh tahu apa sih menyebabkan adanya hal tersebut? Penyebabnya itu kemungkinan dari saya itu pulang dari kampus, saya itu ingin merefreshkan otak saya sebentar dengan mengalihkan membuka ponsel saya, seperti membuka TikTok, Instagram, dan juga menonton video-video pendek di YouTube. Berarti Kak Made ingin mengalihkan serta Made dengan handphone gitu ya. Apa sih dampaknya bagi Kak Made? Dampaknya itu saya itu kurang produktif dalam menjalani hari-hari saya Kak. Seperti seharusnya saya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tetapi saya itu lebih memilih untuk bermalas-malasan. Bagaimana sih perasaan Kak Made ketika melakukan hal kayak bermasalah gitu? Perasaan Kak Made? Perasaan saya itu sedikit tidak nyaman. Memang sih pertamanya itu saya merasa bahwa itu adalah pengalihan pikiran, tapi lama-kelamaan saya melakukan hal itu saya juga merasa tidak nyaman. Tidak nyaman ya. Made ingin merubahnya gitu. Jadi Kak Made bilang juga ada hal yang ingin Kak Made lakukan. Hal seperti apa yang akan Kak Made? Seperti membaca buku, berolahraga, dan juga mengenal baru seperti public speaking. Kenapa Kak Made ingin bertanya? Apakah ada perbandingan
tentu saja saya mendapatkan manfaat ya, seperti membaca buku itu, saya dapat menambah ilmu saya, berolahraga, saya juga badan saya itu menjadi lebih sehat, berikhlas dan juga dapat menghilangkan stres, dan juga public speaking itu saya bisa membuat diri saya itu lebih percaya diri dalam berbicara di depan. Salah satunya itu balik dari pagi saya lakukan berolahraga. Dan itu sama siapa? Sama teman. Ya, atau memang Kak Made mau sendiri gitu, ada temannya? Saya yang mengajak teman saya. Tidak ada yang ada temannya gitu. Nah, bagaimana sih perasaan ketika berbicara seperti bagaimana masalah? Seperti jogging tadi itu, badan saya itu pegang-pegangnya itu terasa lebih berkurang, otak saya juga lebih fresh dari sebelumnya. Lebih fresh, lebih enjoy gitu ya. Kita sudah nih kalau dilakukan, yang kedua itu membaca buku kapan yang Kak Made ingin lakukan? Sepertinya saya ingin melakukannya itu sebentar saja. Kalau boleh tahu di buku seperti apa yang Kak Made inginkan? Saya itu ingin mengasah ilmu saya dan ingin berdata. Berarti mau mempelajari buku tentang ilmu perdata itu ya? Itu mau dilakukan kapan? Sebentar saja. Maksudnya berapa lama? Berapa lama itu sekitar untuk awal-awal kemungkinan itu sekitar 30 menit. Nah, tadi kan Kak Made bilang terus bagaimana dengan handphonenya? Untuk akan alihkan atau bagaimana nanti? Untuk handphonenya itu saya akan jauhkan dari pandangan saya Kak, seperti menyimpannya di dalam lemari. Terus saya menutup pintu lemari tersebut agar saya tidak melihat handphone tersebut. Apakah Kak Made itu efektif menurut Kak Made? Untuk awal-awalnya kemungkinan ada susah-susah gampang, karena kita itu sudah tergantung terhadap handphone, pasti ada aja keinginan membuka handphone tersebut. Dengan cara saya menjauhkan handphone itu dari pandangan saya, semoga cara tersebut bisa efektif. Jadi mau dicoba ini ya. Terus kalau public speakingnya? Untuk public speakingnya itu saya belum ada rencana. Belum ada rencana. Jadi ada nggak di benak kalau saya pengen mau rencanakan sebentar? Untuk public speakingnya itu kemungkinan saya akan lebih mengasah public speaking saya itu dengan membaca buku, agar dengan mencari-cari caranya itu gimana kita itu bisa berbicara di depan umum itu dengan berwibawa. Kita nanti mencari buku tentang public speaking. Jadi mencari buku adakah hal lain yang Kak Made inginkan tentang public speaking? Kemungkinan juga dengan menonton tutorialnya di YouTube. Terus tadi kan joggingnya udah sebenarnya Kak simpulkan Kak Made mempunyai masalah di mana Kak Made itu menghabiskan waktu luang dalam merasa jadi Kak Made punya solusi dimana Kak Made bisa jogging, belajar teman-temannya ya, terus membaca buku perdata, baru public speaking, mempelajari public speaking itu ya. Kak memang bisa silakan Kak Made akan senang mendengarnya. Masalah itu diperbaiki dari hal yang kecil tadi, dan lama-lama akan bisa teratasi. Sampai bisa mengatasi rasa malas Kak Made itu dengan cara yang lebih produktif gitu ya. Bagaimana sih rasa Kak Made ketika melakukan sesi bersih tadi? Saya merasa sedikit lega karena saya sudah menyampaikan unek-unek saya dengan pikiran saya. Berarti lebih lega gitu ya. Apakah ada hal yang ditanyakan lagi? Tidak cukup. Nanti Kak Made bisa ya menerapkan hal yang apa Kak Made yang itu. Apakah nanti konsisten? Saya berharap itu benar konsisten. Oke Kak Made, Kak Jamal, terima kasih ya Kak Made karena Kak ingin membicarakan hal yang Kak Made bicarakan, dan Kak Made juga sudah terbuka sama Kakak yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Kak Made. Iya, sama-sama Kak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena Kakak sudah mau mendengarkan saya. Iya, sama-sama. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi nih? Tidak ada, sudah cukup ya?
ini. Kakak Saya lagi ya. Kita fasilitasi ini dan terbuka. Terima kasih.